Room name-nya biasanya apa? UIS 2 Kimia, Pak. Iya. Nah, dicoba soal pertama yang nomor 1 ya. Orbital keberapa? Jadi short answer seperti biasa tulis nama kamu dulu ya. Jadi yang pertama tentang LUMO ya. Silahkan. Ini jangan nanya ke ChatGPT ya. Saya justru ingin tahu kamu tahunya sampai sejauh mana. Saya nggak tahu juga ChatGPT bisa nggak sih ngejawab kayak gini. Ini tidak akan untuk digunakan untuk nilai akhir Anda, cuma untuk mengetahui. UI S2 Kimia ya, namanya. Belum ada yang jawab? Bentar Pak baru connect ke ini. Sokratisnya Oh, oke. lagi dicoba. Aseton itu istilah lainnya apa? Nama lainnya? Nama lain aseton? Propanon Pak. Ya, oke. Masih no answer ya. Bapak maaf ini memang belum bisa send jawaban ya Pak. Oh gitu? Di loading, ya. Oh, pastinya tadi sudah. Oh, ada tuh satu orang udah menjawab nih. Atau mulai lamban kali Sokratisnya lagi lamban kali ya. Sudah ada yang menjawab tuh bisa mestinya. Nah, udah 3 orang. Jawabannya ke berapa mestinya? Kalau untuk etena memang lumonya itu, homolumonya itu berada pada ikatan pi. Tapi kalau itu etena. Tapi kalau akhirnya lumonya jadi pi bintang. Tapi kalau aseton bukan. Karena, nah, karena apa tuh? Kemungkinan besar ya, tapi memang harus dicek nanti secara komputasi. Tapi yang ditanya orbital ke berapa? Ada yang menjawabnya tidak menjawab berupa angka. Lihat pertanyaannya deh. Lumo berada di orbital ke berapa? Jadi ya, jawabannya harus berupa angka ya. Orbital kesekian. Asumsinya ngitungnya mulai dari 1 ya. Oke, saya rekam saja yang sudah menjawab baru separuhnya. Saya beralih ke soal nomor 2 sebentar lagi. Tulis sifat molekul. Jadi ini sifat short answer juga ya. Dalam bentuk daftar ya. Koma Mendipol, koma ini, dan seterusnya ya. Ini sudah. Oke, saya pindah ke soal nomor 2. Ini saya sudah. Ini sifat molekul sekarang. Silakan. Sekarang jangan jawab yang nomor 1 ya. Udah 13 orang tadi menjawab yang nomor 1.
Sekarang ini. Koma dipol, koma ini, koma ini, koma ini. Itu yang akan kita bahas hari ini sehingga Anda bisa menemukan sifat-sifat itu dari output yang kemarin, ya. Bagus. Ada yang udah jawab. Mestinya di atas 5 lah minimalnya. Ya, nggak apa-apa sebatas yang Anda tahu. Oke, bagus-bagus. Sampai separuh aja biar cepat ya. Kita beralih ke sini. Sebentar. Oh, silakan Anda jawab dulu. Sudah 13 orang juga. 14. 14 orang. Ya sudahlah. Sekarang yang nomor 3. Yes. Oh, udah 16 orang. Yang nomor 3, start. Ini, yang ini ya. Ini tadi mestinya Anda sempat untuk menghitung waktu Sokratif belum dijalankan sebetulnya ya. Hmm, Oke, sudah ada satu orang yang menjawab. Ingat, ini kita harus perhatikan bahwa dia tidak netral ya. Wah, ini soalnya yang salah. Sebentar, saya ulangi. Mana mungkin 2 min ya? Saya soalnya yang salah ini. Kalau 2 min artinya CN-nya kan ada 6, 4 min. Artinya FE-nya 4 plus. Wah, nggak mungkin, nggak mungkin. Sebentar, saya matikan dulu. Saya ulangi. Muatannya 4 min ya, saya ganti. Start. Ya, ulang. Ya, muatannya 4 min. Jadi ini saya ralat 4 min. Kalau dari 2 min ke 4 min ya kamu tinggal nambah sekian elektron kan, atau kurangi sekian elektron dari perhitungan kamu yang tadi. Wah, elektron ya harus ditambah ke depan. Ada yang menjawab terletak di orbital Anu. Nah, itu bolehlah. Maksudnya jawabannya sudah lumayan. Tapi jawaban yang benar itu mestinya ini. Tapi jawaban kualitatif, kalau misalnya belum bisa kuantitatif, nggak apa-apa lah. Kamu jawab kualitatif.
4 min ya molekulnya. Ionnya 4 min. Jawabannya yang sudah muncul saya sudah simpan. Kita lihat yang ini. Multiple choice. Setelah ini multiple choice. Jadi A-nya, tapi belum saya hidupkan Sokratifnya ya. Silakan menjawab yang nomor 3 dulu. Ini UV, visible, IR, inframerah, microwave atau gelombang mikro, lalu radio. Jadi nomor 4 sekarang. Ya. Iya, mulai. Tapi E-nya, ya A, B, C, D, E ya. Silahkan. Bapak, maaf, ini pertanyaannya yang gelombang yang bisa menyebabkan energi vibrasi itu ya, Pak ya? Iya ya. Gelombang yang bisa menyebabkan energi vibrasi molekul meningkat. Oh iya, Adalah baik, Bapak. gelombang daerah apa? Gelombang UV atau gelombang apa? Oke. Selanjutnya ini ternyata A. A 7%, C 93%. Sekarang kita pindah ke nomor 5. Yes. Jawab ininya sama. Ya. Dan bisa saja ya ada yang jawabannya lebih dari satu ya, tapi bisa saja cuma satu. Nah, ini sama multiple choice. A, B, C, D, E-nya sama ya. Kita 4. Sekarang yang nomor 5 ya. Petan. Oke, ini kalau yang ini A dengan C saja. Terakhir itu ini 6%. Ini 94% tadi. Hampir semua sudah menjawab tadi. Kalau ini A sudah 17 orang sudah bisa di B itu adalah 31%, C itu 7%. Oh, berubah itu. Ini ya sekitar segitulah. Sekarang nomor 6. Nomor 6 itu short answer. Tulis nama dulu ya, atau NIM dan nama. Jadi ini mengenai apa namanya molekul dengan isomer geometri yang ada yang salah satunya non polar ya. Start. Oke, silakan. Nama dulu tulis.
Bagus, bagus. Jawabannya bagus. Jadi ini memang pemahaman dasar yang seperti ini nanti akan diperlukan untuk membahas sifat molekul ya. Oke, bagus. Banyak jawaban yang menarik. Nah, sekarang ini idem 4 lagi, nomor 7 multiple choice ya. Silakan. Ini belum semua menjawab tadi, baru 14 orang. Nggak apa-apa lah. Sekarang yang ini. Jawabannya seperti yang tadi ya. Sambil Anda mengisi, saya sedikit sambil menjelaskan beberapa ya. Misalnya tadi, untuk vibrasi ya, gelombangnya itu adalah memang mayoritas menjawab benar ya, nomor 4 itu. C paling IR. UV itu bukan untuk vibrasi molekul, tapi untuk elektronik ya, elektron pindah. Misalnya dari sigma ke sigma bintang atau pi ke pi bintang. Kalau tidak ada ikatan rangkap ya sigma ke sigma bintang. Kalau ada ikatan rangkap pi ke pi bintang. Tapi kalau untuk aseton ada yang bilang ini pi bukan, tapi nanti kita cek ya secara komputasi karena dia banyak punya elektron bebas. Biasanya elektron bebas lebih mudah, lebih dekat ke LUMO ya. Jadi kalau aseton karena ada oksigen beda dengan etena misalnya atau butadiena, memang pi ke pi bintang ya, karena dia tidak punya elektron bebas, yang ada adalah pi. Kalau tidak ada pi, semuanya tunggal, ya sigma ke sigma bintang. Oke, ya. Jadi itu beberapa prinsip yang itu. Nah, Anda sudah menjawab, hampir semuanya sudah menjawab. Ini A 0%, B 6%, C 0%, ini 94%. Mayoritas gelombang radio. Sebetulnya tergantung magnetnya sekuat apa di dalam alat NMR itu. Tidak harus gelombang radio, tapi inilah yang benar karena sebagian besar NMR yang ada memang gelombangnya di daerah gelombang radio. Nah, ini idem juga lah yang nomor 8 ya. Ini sudah 17 orang, rupanya ada yang karena yang hadir adalah 19, rupanya ada 2 orang yang tidak bisa akses Sokratif ya. Nanti saya cek. Nah, sekarangnya multiple choice lagi. Silakan. Untuk nomor 8. Untuk memutar semakin lama semakin cepat, gitulah maksudnya ya. Kalau dikenai terus kan makin lama makin cepat. Itu menggunakan gelombang di daerah apa? Hmm, sudah 12 orang, 13 orang sekarang. 14 orang. 14. Ya, jadi
Oke, sekarang berikutnya yang ini. Kira-kira berapa short answer? Tulis nama Anda ya. Apa tadi? Panjang ikatan ya. Panjang ikatan CC. Silakan. Nama dulu ditulis. Bisa angstrom, bisa pikometer, bisa nanometer ya. Oke, terakhir habis ini. Ya, true false. Iya, nomor ini sudah. Nah, ini menarik. Bagus nih, udah 18 orang yang menjawab. Semua, praktis semuanya ya. Terus terakhir true false. Silakan. Nah, jadi jawabannya di situ. Kita lihat sudah 18 orang, sudah 83%, 17%. Ini true 83% ya, false-nya 7%. Itu enggak? Iya, betul. Oke, kita bahas sekarang. Ini ya, jadi Anda sudah bisa tahu jawabannya. Jadi mestinya spektrum yang gelap di latar gelap lalu ada garis-garis berwarna itu spektrum emisi. Betul ya. Jadi 83% betul, 7% salah. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini. Kita lihat aseton itu tulis C berapa, H berapa, O berapa. C 3 ya. H berapa? 8. O 1. Oke. C3 8O. Jadi C3 itu C masing-masing ada 6 elektron. Ada 3 jadi 6 kali 3. Jangan bilang 4 ya. Kamu ingat misalnya 4 karena golongan 4A ya. Itu elektron valensi bukan elektron keseluruhan ya. Jadi 18 tambah hanya 8 masing-masing 1 jadi tambah 8. 18 tambah 8 26. Tambah oksigen 8 bukan 6 ya. Oksigen 8. Tadi berapa? 26. Tambah 8. Tambah iya 8 betul betul. 34 ya. 34.
Kalau ada 34 elektron, pasti yang terisinya adalah 34 bagi 2. 17 orbital. Lumonya jadi yang keberapa? Halo? Yang jadi lumo 18 Pak berarti. 18, betul. Karena homonya yang 17 ya. Oke. Ini Stephen Hawking yang Anda ketahui. Ini udah tulis banyak ya. Jadi ini sekalian kita bahas nanti. Momen dipol ya, sebetulnya bisa macam-macam termasuk titik didih, titik beku, kanan uap pada suhu kamar misalnya ya kalau dia cair. Tapi kalau tidak cair ya tidak ada sifat itu kecuali didinginkan. Berikutnya ada geometri molekul, itu juga bisa dianggap sifat yang terdiri atas panjang ikatan, sudut torsi. Ada satu lagi selain sudut ikatan, sudut torsi. Nanti saya bahas. Lalu ada juga spektrum IR, spektrum UV ya. Lalu kelarutan misalnya. Kalau molekul itu dilarutkan dalam air misalnya ya. Banyak sekali ya. Terus sifat magnet, apakah dia paramagnetik yaitu ditarik oleh magnet atau dia magnetik, tidak ditarik oleh magnet. Nah, itu yang magnet itu kadang-kadang suka dilupakan. Terus HOMO ini tinggal hitung Fe-nya berapa? Berapa elektron Fe? Kalau 26. lengkap. Nah, sebetulnya Fe 12 ini jadi 24. Tapi kalau mau Di dihitung 26 akhir dulu, nggak ada masalah. Tinggal nanti ditambah 4 elektron gitu ya. ya. Karena 4 min ya. Ada dua cara. Cara pertama ya. Cara pertama adalah Fe-nya 2 plus. Karena Cn min 6. Min 6 ada 6. Cn masing-masing min 1. Ada 6 kan min 6. Min 6 dengan ininya plus 2 kan jadi min 4 total ya. Cara pertama. Fe-nya 26 elektron. Tapi karena Fe 2 plus jadi 24 ya. Betul? Betul Pak. Tuh. Cn-nya kita perlakukan sebagai Cn min. Kita lihat aja C itu ada 6, N itu ada 7. 6 tambah 7 berapa? 13. 13, tapi kita perlakukannya 14 karena minus. 14 kali 6 berapa? 84. 84. Selesai ini 84. Jadi yang terisi 84 bagi 2. Ada 42 orbital yang terisi. HOMO di mana? Yang ke 42 itu. Jadi ke 42 jawabannya. Lumonya di ke 43. Walaupun kalau di output itu nanti malah 41 ya. Karena mulainya dari 0. Kalau ada pertanyaan kayak ini jangan mulai dari 0 ya, ngitungnya selalu dari 1. Atau cara lain, coba. Cara lain adalah hitung aja semua ini sebagai atom, walaupun kita tahu ini Fe2 plus ion, kita pura-pura bukan orang kimia gitu ya. Cuma tinggal di tabel periodik dilihat, oh ini ada 26, ini 6, ini 7. Jadi 26 ditambah ini 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 42 ya. 26 tambah 42? 68. 68. Nah ini saya salah ngitung apa ya? Coba saya ulangi. Yang 13 tadi kali 6 berapa? 26 kali 3 ya? Oh, 26 kali 3. 78 ya? Jadi ini kalau dianggap netral 78 tambah 26 berapa? Salah. Saya ngitungnya kok bukan ngaco. Pak. Berapa? Kalau saya tadi 26 ditambah 6 kali 6 ditambah 7 kali 6. Baru ditambah muatannya itu kan 4 minus. Jadi Betul. tambah Jadi berapa? elektron. Total 108. Oh, ini salah dong kalau gitu ya. Ini udah benar juga. Kalau itu kan tadi yang 84 baru CN-nya aja Pak. Tadi Oh iya, 84 tambah tambah. 24. Iya. Enggak. Ini sudah Itu sudah betul Pak. Jadi sebagai minus. iya, jadi 84 tambah 24. Oh iya, jadi 108. tadi baru ininya saja ya tadi ya. Iya, Jadi 84 tambah 24, 108. 108 iya. Betul ya. 108 jadi orbital terisinya 54 ya? 59. Kan 108 108 dibagi bagi 2. 2. 54, maaf Pak. Betul, iya kan. Jadi homonya yang ke-54 ya. Lumonya Iya, yang ke-55 kan. iya. Ternyata sama ya cara pertama dengan cara kedua sama aja kan ya.
Iya, totalnya 108. 108 totalnya. Iya. Jadi kalau ini jangan dilihat kalau kita sudah memperlakukan ini sebagai Fe2+, ini sebagai Cn min. Udah, ini totalnya memang 4 min. Kita jangan lagi mikirin ini. Tapi kalau dianggap ini netral semua, dijumlah-jumlahin barulah setelah itu ditambah 4 gitulah ya. Sama aja hasilnya 108. Terus ini jawabannya adalah memang C ya. IR itu yang bisa menyebabkan vibrasi meningkat. Gelombang foton yang menyebabkan elektron tereksitasi kalau untuk molekul sederhana UV. Tapi kalau untuk molekul seperti karoten, klorofil dan sebagainya yang punya ikatan rangkap terdelokalisasi, rangkap tunggal yang panjang bisa visible. Jadi jawaban ini dengan ini bisa. Tadi kamu jawabannya adalah di sini A dengan B. Oh, udah bagus lah. A dengan B bisa walaupun sebetulnya dua-duanya ya. Jadi ada 84 berapa? 93% menjawab benar. Bagus ya untuk yang ini. Bapak, maaf, Ya. itu yang LUMO dari aseton bukannya rumusnya propanon C3H6O ya, Pak? Oh, betul. Iya, bukan H8, betul. C3H6O, C38O mah propanol ya. Jadi harus dikurangi ya. Jadi ini adalah 18 tambah 6 Total 32, Pak. total 32 jadi 16. Jadi lumonya 17. Wah, betul tadi Iya. jawaban banyak yang betul kalau gitu ya. Saya yang salah. Oke, terus berikutnya ini molekul yang memiliki isomerik geometri salah satunya nonpolar. Ya, butadiena atau eten. Etena tidak ya, karena bukan salah satu, dua-duanya nonpolar. Jadi harus 1,2 dikloroetena misalnya ya. Nah, jawabannya banyak yang betul ini ya. Kalau ini gelombang radio, jadi mayoritas benar ya. Nanti bagaimana gelombang radio digunakan? Nah, ini bisa dihitung juga secara komputasi, pergeseran kimianya dan sebagainya ya. Terus ini D gelombang mikro, betul, microwave. Kamu tinggal ingat aja makanan apa alat untuk memanaskan makanan itu kan microwave namanya ya. Jadi untuk memutar molekul air memang microwave. Terus panjang CC itu 1,54 angstrom ya atau 154 pikometer, atau kalau dalam nanometer, kalau nanometer itu adalah 1 nanometer adalah 10 angstrom, jadi 0,154. Sebentar. Oke, nah terusnya ini sudah. Nah, ini yang ini emisi ya. Kenapa? Karena yang namanya absorpsi ada sumber cahaya putih dilewatkan ke atom-atom hidrogen dalam wadah transparan misalnya. Jadi ada yang diserap kan? Lalu lewat prisma, lalu ditangkap layar. Karena ada yang diserapnya cuma untuk pindah dari satu kulit ke kulit lain. Jadi ada yang hilang karena diserap, jadinya garis hitam. Sedangkan kalau emisi, perhatikan nih yang emisi. Tidak ada sumber cahaya putih. Ya. Yang ada adalah gas atom hidrogen ini dipanaskan sampai berpijar. Dipanaskan artinya dia memancarkan putih malah. Bukan memancarkan putih. Memancarkan hanya cahaya tertentu karena ketika dipanaskan elektron mental ke atas, ke tingkat yang di atas, lalu waktu turun memancarkan cahaya. Dia hanya memancarkan
cahaya-cahaya tertentu saja karena cuma dari kulit tertentu saja. Gitulah ya. Jadi ini emisi disebutnya. Jadi memancarkan cahaya si hidrogen. Lalu sama dilewatkan prisma lalu ada layar. Oke, kita sekarang masuk ke sifat molekul ya. Sifat molekul coba kita daftarkan dulu ya. Oh ya, saya masih ada perlu sebentar jam 2 ya. Jadi nanti kita gabung lagi jam 2:30 gitu ya. Atau nanti saya kabari di grup lah. Jadi kamu istirahat dulu, break selama setengah jaman lah atau lebih gitu ya. Saya ada perlu dulu. Nah, sifat molekul itu ada macam-macam. Antara lain adalah momen dipol tadi. Sifat magnet yang umumnya itu adalah walaupun bisa juga ferromagnetik ya, tapi yang umum adalah ferromagnetik dan dia magnetik. Lalu ada pergeseran kimia ya, kalau NMR itu juga sifat molekul. Spektrum IR ya. Lalu ada spektrum UV. Nanti selama break saya minta Anda mengecek pemahaman ini dulu, bisa lihat di Wikipedia, nanti baru kita bahas ya. Jadi terus geometri molekul anggaplah ini sifat, walaupun agak aneh disebut sebagai sifat ya. Di sini ada panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut torsi. Nah, Anda cari sudut torsi itu maksudnya apa ya. Lalu ada yang disebut sebagai indeks bias kalau dia cair. Ya. Lalu ada yang disebut tadi kalau cair juga apa? Atau kalau dia tidak cair, paling tidak kita bisa larutkan ke dalam suatu pelarut. Jadi ada kelarutan kan? Banyak sekali ya. Kelarutan nanti secara komputasi paling dilihat interaksinya dengan pelarut ya. Interaksi nanti kita akan bahas bagaimana mencari energi interaksi. Coba Anda sebut lagi yang sudah Anda jawab tadi. Apalagi? Densitas masuk nggak, Pak? Ya betul-betul. Rapat massa ya. Sebetulnya ada yang disebut muatan aktual. Apa bedanya muatan aktual dengan bilangan oksidasi? Kalau bilangan oksidasi itu selalu dibulatkan ya. Walaupun tidak selalu bulat juga kalau Fe3O4 misalnya. Kalau muatan aktual itu yang real, yang lebih real. Misalnya HCl. Sebetulnya bukan H+1 Cl-1 bilangan oksidasinya memang begitu. Tapi karena ikatannya kovalen, bukan ikatan ion. Ingat NaCl memang Na plus Cl-. Tapi kalau HCl, H-nya mungkin plus 0,3, Cl-nya min 0,3. Itu yang maksud muatan aktual. Ya. Ini dihitung berdasarkan kerapatan. Nah, kerapatan elektron inilah yang bisa dihitung di berbagai tempat lah ya, di berbagai tempat. Kerapatan elektronnya kan beda-beda. Dapat muatan aktual atom penyusun molekul ya. Anda sebut apa lagi yang belum saya tulis? Sifat listrik masuk nggak, Pak? Bisa. Tapi itu kalau molekul itu dilarutkan dalam air ya. Jadi hantaran listrik. Ya, tapi ini biasanya dalam bentuk larutan atau lelehan. Ya, jadi harus dia cair ya. Cairnya bisa larutan, artinya dilarutkan, bisa juga lelehan. Terus Kestabilan, Pak. oke, itu sering disebut juga kereaktifan. Ya, jadi ini berlawanan. Kalau stabil ya tidak reaktif, kalau reaktif ya tidak stabil gitu kan ya. Betul. Ada lagi? Titik didih, titik leleh masuk nggak, Pak? Masuk ya, ini belum disebut ya. Oh iya. Titik didih, titik leleh,
Bisa juga titik sublimasi ya kalau dia padat langsung ke gas. Titik triple ya, titik kritis. Nah, ini setiap molekul mempunyai ini ya. Apalagi Tekanan uap, apa? tekanan. Tekanan uap ya, tekanan uap. Kalau dia cair atau padat ya. Jadi kalau gas ya tidak ada istilah tekanan uap kalau seluruhnya dalam keadaan gas. Jadi kalau misalnya dia gas harus diturunkan dulu suhunya sampai dia mencair. Terus ada lagi yang belum? Keasaman, kebasaan. Betul, keasaman. Kita sebut keasaman aja lah ya. pH ya dalam hal ini ya. Keasaman. Ada lagi? Pergeseran kimia sudah ya. Spektrum IR sudah, yaitu spektrum vibrasi. Ini disebut juga spektrum vibrasi. Oh, sebetulnya ada spektrum, ini spektrum UV vis sebetulnya ya, bisa juga UV vis. Sebetulnya ada juga spektrum gelombang mikro, cuma alatnya tidak ada di Indonesia. Ada, memang sebetulnya ada dijual alatnya, tapi jarang, dianggap tidak terlalu berguna dibanding yang ini ya. Tapi sebetulnya ada spektrum gelombang mikro ya, yang kaitan dan Oke, saya kira kita break dulu ya. Anda ini saya kirim ke mana? Saya tulis namanya UI dulu aja supaya saya bisa simpan sebagai PDF supaya kamu bisa buka ya. Untuk nanti kamu coba lihat maknanya dari Wikipedia misalnya gitu ya. Jadi ini saya kirim catatan sementara ke WA grup ya. Silahkan itu. Ya, kita break dulu. Anda boleh tetap di dalam, boleh keluar dulu, silahkan. Ya, rekamannya saya. Oke, kita mulai. Jadi, iya. Jadi ini kita sudah jawab semua, tapi kita akan coba bahas keluaran ini. Nanti tugas sederhananya adalah nanti membuat rangkuman. Oh ya, membuat rangkuman keywords penanda keluaran atau luaran sifat tersebut. Ya, nanti coba Anda rangkum ini keywordsnya apa saja. Maksudnya keywords adalah pas ada data itu ada kata-kata apa sehingga kita bisa search sampai situ gitu ya. Maksudnya keywords. Nanti saya contohkan. Dengan satu catatan bahwa keasaman itu tentu tidak bisa secara komputasi sederhana satu molekul. Ya, karena keasaman menyangkut kemampuan si H+ untuk terlepas dari suatu molekul untuk diberikan ke molekul lain, misalnya air menjadi H3O+, begitu kan? Sehingga harus ada kehadiran molekul lain. Jadi memang ini tidak dengan mudah diperoleh lewat perhitungan satu molekul. Padahal yang kita lakukan di awal-awal nanti adalah perhitungan satu molekul. Di tengah kuliah nanti baru kita akan coba 2 molekul untuk mencari kekuatan interaksi antar molekul, gitu ya. Nah, sekarang coba selain ini kalau kita telusuri ke atas, ini misalnya. Kalau ini kan sekali lagi butuh ada molekul lain, dalam hal ini pelarut air misalnya, untuk menerima H+. Jadi perhitungan komputasi tidak bisa segera memperoleh ini. Kalau ini, coba kira-kira hal apa yang bisa berkaitan dengan tekanan uap kalau dari hitungan komputasi? Silakan Anda tulis di chat. Kita
naik ke atas lah ya. Tulis di chat kira-kira kalau secara komputasi apanya yang dihitung. Ada atau open mic silakan. Kalau ada yang berani menyampaikan kira-kira apa gitu. Kalau tekanan uap secara komputasi apanya yang dihitung. Silakan. Suhu kritis atau tekanan kritisnya, Pak? Itu kan bukan sesuatu yang diperoleh dari ngitung molekul. Ngitung. Jadi kalau kita menghitung molekul, artinya kita menghitung menyelesaikan persamaan Schrödinger ya secara sederhana ya. Lalu kita dapat ternyata paling stabilnya panjang ikatannya sekian dan sebagainya. Lalu yang berikut selain panjang ikatan, gini lah. Kalau gitu saya luarannya bisa macam-macam tadi. Saya udah sebut ya, bisa pergeseran kimia, bisa muatan aktual, bisa spektrum, bisa homolumo, bisa lain-lain. Tapi sebelum sampai yang lain-lain itu, kira-kira luaran utamanya dalam bentuk apa ya? Luaran utama yang kita peroleh di awal ketika kita melakukan perhitungan. Bukan di awal sih, tapi maksudnya yang sangat penting. Coba Anda sebut. Orbital energi. Ya, atau secara umum energi. Ya. Dari hitungan kuantum terhadap suatu sistem, maka keluaran utama salah satunya adalah energi. Ya. Energi itu bisa berupa energi molekul keseluruhan, ya, bisa berupa tingkat-tingkat energi. Ya, tingkat energi itu misalnya homolumo tadi. Ya, selain energi apa? Dari ikatan, Pak. Nah, energi ikatan masih tetap masuk ini. Kalau energi ikatan misalnya kita lakukan kalau kita punya molekul sebagai contoh ya di sini saya beri contoh di bawah sini. Misalnya kita punya CH3, CH2, OH. Misalnya ya, kita ingin tahu energi ikatan antara C dan O. Itu kira-kira bagaimana menentukannya? Kita bisa hitung energi keseluruhan ini, misalnya. Ya, kan di sini sudah disebutkan. Bisa berupa energi molekul keseluruhan, misalnya sekian H3, sekian elektron volt atau sekian joule. Ya, kita tahu ini. Kira-kira gimana energi ikatan diperoleh? Diputusin ikatannya. Oke, jadi artinya kita lakukan perhitungan energi misalnya saja. Ini ada titik nggak di sini ya? Sebentar, saya pakai titik yang kecil saja. Nah ini misalnya. Kita kok hurufnya jadi berubah. Ini hurufnya apa nih? Ini kok. Nah. Oke, jadi kita lakukan itu. Ini apa namanya? OH radikal. Iya, OH radikal. Lalu kita hitung. Kita hitung juga. Misalnya ini. Nah, gitu kan ya. Saya tanya sekarang, ini muatannya berapa? 0. No. Belum. Multiplisitasnya berapa? 1, 2. 2, Pak. 2. Kenapa coba? Ini berapa 1, spinnya? setengah spin. Setengah. Pakai 2S plus 1 kan tadi? Iya. Kemarin ya, yang saya bahas. Ini juga 2 kan? Multiplisitas. Kalau yang ini muatannya 0, tapi multiplisitasnya 1 ya.
Karena Iya. speednya 0 kan, karena semuanya berpasangan kan. Jadi hati-hati jangan sampai salah menentukan multiplisitas. Juga muatan, kalau muatan mah gampang, ini 0 semua. Kita hitung ini, tadi udah betul sekali kita putuskan, artinya kita ngitung ini saja. Nanti dalam satu perhitungan kita cuma masukkan struktur dari OH, lalu kita optimize. Ya, OPT. Lalu kita lakukan ini. Lalu energi ikatan gimana? Kalau kita lakukan energi ikatan gimana cara ngitungnya? Pakai delta Iya, A, betul. ya. Jadi, energi ini dengan energi semua ketiga ini cari deltanya. Deltanya gimana? Saya tanya dulu sekarang. Ini energinya dibanding energi ini tambah energi ini kita sebut sebagai A, ya, yang kiri ini A. Dan ini kok hurufnya jadi berubah. Kita anggap itu A, ini kita anggap namanya B, ini anggap namanya C. Yang saya tanya adalah EA dibanding dengan EB tambah EC. Itu mana yang lebih rendah? Apakah EB plus EC yang lebih rendah atau EA yang lebih rendah? EA mungkin, Pak. Betul, karena kalau sudah terbentuk ikatan dia akan lebih stabil. Kalau OH dan dia 3OH radikal kan tidak stabil. Kalau tidak stabil energinya tinggi. Kalau stabil energi rendah. Jadi begini kan. Sehingga energi ikatan enaknya rumusnya gimana? EA kurang EB plus EC. Itu nilainya nanti negatif atau positif? Positif. Masa Eh, positif? salah Pak, negatif. Negatif kan ini kan lebih kecil ya kan? Ya bisa saja lah karena akhirnya nanti cuma nilainya negatif. Tapi kalau ingin energi ikatan berharga positif ya dibalik. Jadi di sini nanti ini kurang. Kalau ingin harganya positif ya. Karena biasanya energi ikatan di tabel atau di suatu kalimat soal misalnya kan selalu diberi harga positif kan ya? Betul nggak? Energi ikatan adalah misalnya C karbon-karbon adalah 250 kilojoule per mol misalnya. Kan tidak disebut minus 200 joule kan, maka kita kita putuskan untuk rumusnya gini jadinya. Paham? Paham, Pak. Pak, Oke. Nah, ini tadi kebetulan ada yang satu yang berbicara tentang energi ikatan. Nah, sekarang tapi sebetulnya energi ikatan udah dicakup sama ini karena ini kita cari energinya yang ini A, ini cari energinya, ini cari energi kan sudah tercakup di sini cuma kita selisihkan gitu aja. Tapi apalagi luaran utama selain energi? Di luar energi. geometri molekulnya, Pak. Nah, geometri molekul itu dengan cara meminimalkan energi. Jadi dicoba pendekin, kok naik energinya, akhirnya harus dipanjangin. Ternyata kalau dipanjangin energinya jadi turun. Jadi itu juga kalau geometri molekul akan terkait dengan energi, jadi bukan luaran utama, itu bisa kita anggap luaran berikutnya lah, secondary. Artinya maksudnya kita tetap butuh energi. Jadi itu luaran lain-lain lah. Bisa kita sebut luaran berikutnya lah gitu ya. Ada lagi? Apalagi yang utama? Jadi saya ulangi, geometri itu adalah bukan luaran utama. Ya orang bisa bilang itu luaran utama juga sih, cuma maksudnya dia membutuhkan data energinya. Kalau dia bisa hitung energinya ketika panjang ikannya sekian energinya sekian, kalau ditambahkan 0,1 angstrom misalnya energinya ternyata turun, artinya memang harus dipanjangin, gitu kan ya. Kalau ternyata dipanjangin energinya naik, maka kita harus pendekin misalnya, gitu kan. Itu kaitannya energi juga jadinya. Silakan. Sebetulnya selain energi yang bisa berupa energi keseluruhan, bisa juga energi
elektronik, yaitu orbital pertama, orbital kedua, orbital ketiga itu energinya berapa sampai HOMO gitu ya yang masih terisi, lalu di atasnya LUMO itu bisa juga begitu ya ini. Tapi bisa belum ada yang terpikir ya. Belum Pak, masih Semuanya apa? Kerapatan elektron. Sebetulnya yang cukup utama, tapi sebetulnya kerapatan elektron ditentukan oleh apa kira-kira. Nah, ini harus tahu kuantum sih memang kalau yang ini. Tapi itu prinsip yang sangat dasar sekali di kuantum. Kalau kita tahu kerapatan elektron, kira-kira kita akan tahu apa? Di sini rapat, di sini renggang, segala macam. Distribusinya, Pak. Distribusi kerapatan elektron ya, distribusinya artinya tidak selalu merata ya. Tidak selalu merata. Kerapatan elektron di semua bagian molekul. Tapi dari situ lebih jauh lagi apa? Saya udah sebut tadi waktu saya membahas ini. Sempat menyebut yang ada kaitannya dan kerapatan. Apa? Apa? Koefisien difusi. Bukan, Pak. Enggak. Hmm. Memang koefisien difusi nanti bergantung juga pada itu. Akhirnya dalam konteks bagaimana kerapatan elektron itu mempengaruhi interaksi antar molekul. Karena difusi sangat ditentukan oleh interaksi nanti. Tapi kalau yang langsung kita bisa hitung dari kerapatan elektron. Tinggal kita integralkan dalam satu daerah atom tertentu, dapat. Ada nih saya tulis. spektrum gelombang Pak. Bukan. Ada kok tuh saya udah tulis kok. Muatan aktual. Iya. Kalau kita kan kalau coba bayangkan gini, di atom A misalnya kerapatannya rendah elektron, di atom B kerapatannya tinggi. Kira-kira mana yang positif? Yang condong positif, A atau B? Yang kerapatannya rendah, Pak. Iya Tadi. betul kan, A jadi positif, B jadi negatif misalnya gitu. Paham nggak? Oh iya, paham, Pak. Ya, jadi ini ada dari kerapatan kita bisa dapat muatan atom, gitu. Dari muatan atom kita bisa dapat apa? Dapat bilangan oksidasi. Enggak, kalau bilangan oksidasi itu ya bisa sih. Jadi misalnya muatannya min 0,6, misalnya min 0,6 ya bilangan oksidasinya min 1 misalnya gitu. Boleh lah. Tapi sebetulnya ada hal lain yang betul-betul menunjukkan sifat si molekul tersebut. Bilangan Kepolaran. oksidasi. Sebelum kepolaran langsung besarannya adalah momen Momen dipol. Betul, kepolaran, betul. Cuma dalam bentuk momen dipol. Kan momen dipol itu rumusnya apa? Misalnya ada HCl. H-nya min 0,3, salah. H-nya 4 plus 0,3, Cl-nya min 0,3. Momen dipol rumusnya gimana? Momen dipol rumusnya? Lupa ya? Q Adalah, kali R. ya Ah, panjang ya. ikatan, ya L biasanya dikalikan. Boleh R, boleh lah. L dikalikan Muatan. muatannya. Ikatan. Tapi Saya. bukan muatan, sekali lagi bukan muatan dalam bentuk bilangan oksidasi. Kalau cari momen itu muatannya HCl tadi misalnya dalam bentuk yang 0,3 tadi. Jadi 0,3 dikalikan jarak antara inti atom H dengan inti atom Cl. Dapat momen dipol. Itu disebutnya momen dipol ikatan atau momen dipol molekul. 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 Bisa kalau untuk HCl. Bisa juga momen dipol ikatan. Tapi kalau H2O misalnya. Kita cari muatan H, O dikalikan jaraknya. Muatan rata-rata lah ya. H dan O. Di rata-ratakan kali jaraknya. Itu momen dipol ikatan atau momen dipol molekul. Ikatan. Ikatan nanti jumlahnya dari OH yang satu dan OH yang lain kita anggap vektor dan vektornya ke arah muatan negatif atau ke arah muatan positif coba arah vektornya Negatif. ke arah negatif betul. Jadi H2O yang huruf V itu dari H ke O ya, dari H ke O. Kalau HCl dari H ke Cl gitu ya.
dijumlahkan baru jadi momen dipol molekul gitu ya. Jadi mulai momen dipol ikatan dulu. Nanti setelah jumlah-jumlahkan secara vektor di seluruh molekul, akhirnya dapat momen dipol molekul dari momen dipol. Nah, paling kirinya ini apa? Belum terjawab. Paling kiri inilah yang keluaran utama. Ini pusing gelombang di setiap titik dalam molekul tersebut. Karena ada prinsip yang disebut sebagai prinsip tafsiran Born disebutnya. Atau bond interpretation di mekanika kuantum. Ada yang tahu nggak? Tafsiran Born. Baru dengar nih, Pak. Baru oke. Di kimia fisik mestinya dibahas pas struktur dan ikatan kimia. Kuadrat. Fungsi gelombang tidak punya arti fisik. Kadang fungsinya kadang-kadang plus, kadang-kadang min. Misalnya fungsi gelombang di suatu titik itu 0,3. Nilai fungsi gelombang. Di tempat lain 0, min 0,3. Di tempat lain plus 0,5 misalnya. Gitulah. Jadi kalau dalam molekul, setiap titik di dalam molekul itu dia punya fungsi gelombang. Fungsi gelombang elektron sebetulnya. Fungsi gelombang itu nilainya bisa macam-macam. Tapi Born menyatakan bahwa kuadrat dari fungsi gelombang berbanding lurus atau proporsional terhadap dengan nggak ada yang ingat sama sekali ini. Probabilitasnya kerapatannya, Pak. Betul. Rapat kuadratnya itu berkali dan sebetulnya mulainya dengan kebolehjadian. Memang kebolehjadian menemukan elektron di titik tersebut yang akhirnya dipakai untuk menentukan kerapatan. Ini ya gitu. Jadi saya beri contoh lah. Di titik A 0,3, di titik B yang jauh sana dia masih di molekul yang sama tapi di titik yang ujung satu lagi min 0,3. Kebolehjadian menemukan elektron di titik A dengan titik B mana yang lebih besar atau sama? Yang B tadi, Pak, Yang yang min negatif. 0,3, Pak. Saya 0,3. ulangi. Di titik A dalam molekul, dia molekulnya gede, ada titik A, itu ternyata fungsi gelombangnya di situ nilainya 0,3. Di titik B, di tempat yang jauh, ternyata nilai fungsi gelombangnya di titik B itu min 0,3. Kebolehjadian untuk menemukan elektron di titik A dan titik B, mana yang lebih besar? Atau sama? Gimana? Petan. Titik B. Suara siapa tuh? Sama. Kenapa coba sama? Karena nilainya sama-sama 0,3. Terus dari yang Bapak bilang, Nah, itulah, Pak. gimana? Ya terus. Saya Baca aja. bingung. Saya Baca. bingung. Itu Baca aja. enggak? Baca ini aja, baca ini. Oke, karena kuadrat dari fungsi gelombangnya berbanding lurus dengan kebolehjadiannya. Tadi kan dikatakan nilainya sama-sama 0,3, walaupun memang ada yang positif, ada yang negatif, tapi nilainya sama. Seharusnya menemukan elektronnya seharusnya sama di 0,3 gitu. Ya bukan Oh, 0,3 tapinya. dikuadratkan jadinya 0,09 ya, Pak. Nah, itu. Dikuadratin kan? Iya, Berapa kuadrat dari 0,3? 0,09. Kalau min 0,03, kalau min 0,3, Jadi 0,09 juga positif. iya, makanya kebolehjadiannya sama. Paham? Oke, paham, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya di titik A 0,3 tapi di titik B min 0,5, lebih mungkin ditemukan di mana elektron? Berarti yang di B tadi ya. Di B. Jangan lihat plus sama min, plus jadi lebih Iya. mungkin. Enggak ya. Tapi lihat kuadratnya. Paham ya? Oke, paham, Pak. Nah, itu jadi kuadrat dua ini sebetulnya. Apapun yang kita lakukan perhitungan kalau kuantum itu awalnya dua ini. Energi dan fungsi gelombang. Itu saja. Nah, yang lain itu akan diturunkan dari situ. Misalnya momen dipol tadi sudah saya tunjukin kan?
Sifat magnet, sifat magnet lain lagi. Kalau sifat magnet dari mana coba? Dari sifat magnet berasal dari elektron yang tidak berpasangan. Karena spin itu menciptakan medan magnet. Kalau spinnya berlawanan, apa artinya? Spin yang spin up, kita anggap utaranya di atas, selatannya di bawah. Kalau spin down, selatannya di atas, utaranya di bawah. Sehingga kalau berpasangan, sifat magnetnya saling menghilangkan. menghilangkan. Sehingga dia tidak akan ditarik magnet. Jadi etanol makanya tidak ditarik magnet. Tapi radikal OH pasti bisa ditarik magnet. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi itu. Nah, pergeseran kimia terlalu rumit lah. Yang ini kita cepetin lah. Paling tidak hari ini beberapa sifat-sifat Anda paham. Sifat IR itu adalah bahwa ada gelombang inframerah dipakai untuk meningkatkan vibrasi. Vibrasi bilangan kuantumnya biasanya lambangnya apa? Gampang kok. Vibrasi bilangan kuantumnya? Kalau bilangan kuantum utama untuk atom hidrogen N kan ya, lalu ada L, M, S. Tapi kalau vibrasi bilangan kuantumnya lambangnya bukan N, L, M, S pasti. Tapi wah, nggak ada yang ingat. Cepetan satu orang. Bilangan kuantum gampang, V. V kecil, Pak. V. Iya, V kecil betul. Nanti rumusnya energi vibrasi itu adalah V plus setengah kali H kali frekuensi. H itu apa? Constant length. Iya, nah spektrum AI itu maksudnya dia pindah dari V sama dengan 2, misalnya ke V sama dengan 3, itu butuh energi berapa? Nah itu nanti dibutuhkan sinar inframerah dengan frekuensi tertentu. Paham ya? Gimana? Iya, Pak. Ya, kalau ini bukan vibrasinya yang meningkat. Jadi kalau ini eh, P atau bilangan kuantum vibrasi meningkat ya. Kalau ini kalau atom hidrogen N-nya yang meningkat, tapi ini kalau untuk molekul ya lain lagi. Pokoknya intinya dia pindah dari homo ke lumo, gitu kan ya. Elektron pindah untuk akhirnya membutuhkan sinar UV atau visible tergantung dia molekul sederhana atau lebih besar. Kalau sederhana biasanya UV. Mikro ini untuk muter tadi muter molekul air ya. Lambang mikro. Geothermal tadi sudah saya sebut mencari energi yang paling rendah. Ya kan? Jadi ini perhatikan dari atas ke bawah ini bisa dihitung pakai kuantum. Nah, ini mulai bingung, tidak bisa langsung dapat kalau ini. Ya, perlu sekumpulan molekul. Jadi ini kelarutan juga tidak langsung rapat massa, bolehlah. Masih oke, tapi harus beberapa molekul supaya kita tahu jarak antar molekulnya. Jadi ini tidak bisa satu molekul juga. Tapi ini bisa satu molekul, cuma atomnya beda-beda yang ini. Ya, yang ini bisa. Ini jelas tidak bisa. Ini tidak bisa karena harus banyak. Oh, ini lumayan lah, paling tidak 2 molekul aja. Atau kalau molekul kita ingin reaksinya reaksi penguraian misalnya bisa ya. Kalau ini bisa 1 molekul atau 2 molekul juga bisa untuk reaksi bimolekul misalnya ya. Ini tidak bisa karena harus ada banyak molekul dan selesai sudah. Saya kira itu dulu. Jadi paling tidak dari bahasan hari ini Anda tahu ini adalah yang utama, ini dulu, dari sini baru yang lain-lain. Tapi memang ada salah satu yang tidak terkait dan itu yaitu sifat magnet. Ya, sifat magnet itu tergantung ada elektron berpasangan atau tidak. Ya, oke, nanti kita bahas lebih mendalam di pertemuan berikut Selasa depan. Tapi sebelum sampai sana, ini sayangnya tidak sempat yang ini tadi. Ya terpaksa ditunda, tapi paling tidak nanti dikumpulkan saja, nanti saya sediakan tempat pengumpulannya. Paling tidak Anda sudah bisa mengetahui pergeseran homolumo
dengan momen dipol kamu cari. Jadi nanti saya kirim de WAG ya dari molekul yang Anda kerjakan yaitu SF6 dengan basa nitrogen. Coba orca.out kamu buka, bisa kamu pindahkan dulu ke komputer kamu, lalu cari di situ keluaran momen yang tinggal dipole moment, misalnya dipole nulisnya kan ya momen pakai T. Cari nanti sampai dapat satu angka yang menggambarkan momen dipole. Ya, jadi nanti itu laporan pertama untuk hasil komputasi Anda. Nanti didalami lebih lanjut pada pertemuan minggu depan. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu Pak, minggu. maaf, mau Ya, tanya. silakan. Ya, untuk format laporannya apakah nanti ditentukan dari Bapak atau Ya, nanti bebas saya saja? kirim ke grup. Nanti Oh saya ya, kirim ke grup ya oke formatnya. Pak. Ya, Oke baik Pak. oke. Ya, yuk mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.